Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penghadal diri terhormat, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk diberikan kepada saya untuk berdiri di hadapan kalian pada hari ini. Izinkan kami mempresentasikan tentang presentasi yang akan kita bawakan, yaitu analisis dan rekomendasi peningkatan kepatuhan pegawai PT Kita Bersama terhadap peraturan perlindungan data pribadi atau disingkat PPDP dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 pada domain MEA OI. Kami dari kelompok 3, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada dengan saya sendiri, Aldiansyah Franciscus Ramli, dengan NIM lalu dengan NIM 112105, lalu ada dengan NIM 17210666, lalu ada Muhammad Yusuf Kamaluddin dengan NIM 17210607, lalu dengan ada Nasrul Walid Hidayat dengan NIM 17210767. Akan saya lanjut ke latar belakangnya. Di era digital ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga bagi individu dan organisasi. Data pribadi dapat digunakan sebagai tujuan untuk menyediakan layanan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan melakukan analisis data. Namun, data pribadi juga rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu dan organisasi. PT Kita Bersama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan memiliki kewajiban untuk mematuhi PPDP. Untuk membantu PT, Kita Bersama mematuhi PPDP dan melindungi data pribadi pelanggan. COBIT 5 dapat digunakan sebagai kerangka kerja tata kelola TI yang komprehensif. Lalu saya lanjut ke tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap PPDP dan melindungi data pribadi pelanggan dengan menggunakan kerangka kerja tata kelola TI COBIT 5. Selanjutnya, ada menganalisis tingkat kepatuhan pegawai PT Kita Bersama terhadap peraturan perlindungan data pribadi atau disingkat PPDP dengan menggunakan kerangka kerja tata kelola TI COBIT 5. Lalu ada juga manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama ialah meningkatkan kepatuhan terhadap PPDP. Lalu yang kedua, melindungi data pribadi pelanggan. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data pribadi. Keempat, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Lalu yang kelima, akan membuat tata kelola TI. Selanjutnya ada identifikasi masalah yang akan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Aldiansyah Franciscus Ramli. Saya Rewardana Putra ingin menjelaskan identifikasi masalah. Yang pertama ada kebutuhan PPDP yang rendah. Pegawai kurang memahami persyaratan PPDP. Kebijakan dan prosedur PPDP tidak memadai, kontrol keamanan data lemah, dan pelatihan PPDP kurang. Yang kedua ada resiko pelanggaran data. Kepatuhan PPDP rendah meningkatkan risiko pelanggaran data yang dapat berakibat pada kerugian finansial, kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan gangguan operasional. Lanjut. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kepatuhan pegawai PT Kita Bersama terhadap peraturan perlindungan data pribadi atau PPDP. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pegawai PT Kita Bersama terhadap PPDP. Yang ketiga, ada apa saja rekomendasi untuk meningkatkan kebutuhan pegawai Kita Bersama terhadap PPDP dengan menggunakan kerangka kerja tata kelola TI COBIT 5. Lalu ada ruang lingkup. Di sini yang pertama, untuk ruang lingkupnya sendiri, yang pertama kebutuhan pegawai PT Kita Bersama terhadap peraturan perlindungan data pribadi. Yang kedua, kerangka kerja tata kelola TI COBIT 5 untuk menganalisis meningkatkan kepatuhan PPDP. Yang ketiga, analisis dengan COBIT 5, domain MEA monitor, evaluate and assess.
Lanjut. Eh, Lalu ada landasan teori. Untuk landasan teorinya di sini COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk menjabatangani gapantara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah teknis TI. COBIT dapat membantu auditor, manajemen, pengguna akhir untuk menjabat manajemen dan penggunaan akhir end user untuk menjabatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, permasalahan-permasalahan teknis. Selain itu, COBIT juga memberikan panduan berorientasi pada bisnis karena proses bisnis owner dan manajer termasuk juga auditor user diharapkan dapat memanfaatkan panduan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasrul Walid. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Arya. Di sini ada metode penelitian. Tahap penelitian diawali dengan memulai, lalu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, lalu proses audit, hasil pembahasan, dan selesai. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama ada observasi, kedua wawancara, 3 kuesioner, 4 tingkat kematangan, 5 nilai kesenjangan, dan 6 studi literatur. Proses audit di sini ada yang pertama ada audit kepatuhan pegawai PT Kita Bersama terhadap Peraturan Perlindungan Data Pribadi (PPDP) menggunakan metode yang merujuk pada kerangka kerja COBIT 5 pada domain MEA 01. Analisis hasil audit dilakukan dengan menggali data yang telah terkumpul dari proses audit. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan temuan penting lainnya. Dalam analisis dan rekomendasi peningkatan kepatuhan pegawai PT Kita Bersama terhadap Peraturan Perlindungan Data Pribadi. Oke, lanjut. Hasil dan pembahasan. Pada MEA 01.01, di sini membahas tentang establish a monitoring approach atau menetapkan pendekatan dan pemantauan. Terdapat 5 tingkat persetujuan. Yang nomor 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Untuk pertanyaan pada kuesioner bagian ini, yang pertama ada apakah ada pelatihan yang diberikan kepada karyawan tentang PPDP dan peranannya dalam kepatuhan. Dari 30 responden, di sini ada 5 responden yang menjawab 2, lalu ada 5 responden yang menjawab 3, 10 responden 4, dan 10 responden lagi 5. Lalu adakah alat atau perangkat lunak untuk membantu pemantauan kepatuhan terhadap PPDP? Di sini ada 2 responden menjawab tingkat persetujuan 2, 5 responden 3, 9 responden 4, dan 14 responden 5. Untuk nomor 3, apakah peran dan tanggung jawab terkait pemantauan PPDP jelas? Di sini ada 1 responden menjawab 1, 3 responden menjawab 2, 7 responden 3, 9 responden 4, dan 10 responden 5. Untuk nomor 4, seberapa sering dilakukan pemantauan kepatuhan PPDP? Yang di sini menjawab 3 ada 8 responden, menjawab 4 ada 10 responden, dan menjawab 5 ada 12 responden. Nomor 5, apakah sudah mematuhi aturan terhadap PPDP? Untuk nomor 1 ada 2 responden, 2 4 responden, 3 7 responden, 4 10 responden, dan 5 7 responden.
Oke, lanjut. Lanjut hasil dan pembahasan pada MEA 0.102. Set performance and conformance target. Tetapkan target kinerja dan kesesuaian. Pada kuesioner ini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah karyawan memahami target dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapainya? Ada 3 responden menjawab 1, 2 responden menjawab 2, 5 responden menjawab 3, 7 responden menjawab 4, dan 13 responden menjawab 5. 2. Apakah karyawan diberikan pelatihan dan edukasi tentang PPDP secara berkala? Ada 5 responden menjawab 3, 8 responden menjawab 4, 17 responden menjawab 5. Untuk nomor 3, apakah tinjauan dilakukan secara berkala untuk memastikan target tetap relevan dan dapat dicapai? 2 responden menjawab 1, 3 responden menjawab 2, 6 responden menjawab 3, 8 responden menjawab 4, 11 responden menjawab 5. Lalu, apakah analisis resiko dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran PPDP? 1 responden menjawab 2, 9 responden menjawab 3, 11 responden menjawab 4, 9 responden menjawab 5. Yang terakhir ada, apakah ada proses yang jelas untuk mengidentifikasi dan menyelidiki pelanggaran? 7 responden menjawab 3, 9 responden menjawab 4, dan 14 responden menjawab 5. Lanjut. Udah belum? Untuk MEA 01.03, collect and process performance and conformance data, mengumpulkan dan memproses data kinerja dan kesesuaian. Pertanyaan pertama, apakah data yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan andal? 1 responden menjawab 1, 2 responden 2, 3 responden 3, 9 responden 4, dan 5 responden 5. 2. Apakah pemrosesan data jelas? 3 responden menjawab 2, 7 responden menjawab 3, 11 responden menjawab 4, 9 responden menjawab 5. Apakah alat dan teknologi tepat digunakan untuk menganalisis data? 2 responden menjawab 1, 1 responden menjawab 2, 8 responden menjawab 3, 11 responden menjawab 4, 8 responden menjawab 5. Apakah ada kontrol untuk mencegah manipulasi data? 4 responden menjawab 1, 3 responden menjawab 2, 6 responden menjawab 3, 7 responden menjawab 4, 10 responden menjawab 5. Terakhir ada, apakah data digunakan untuk mengidentifikasi area risiko kepatuhan? 9 responden menjawab 1, 5 responden menjawab 2, 3 responden menjawab 3, 7 responden menjawab 4, 6 responden menjawab 5. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Bintang Pramuditya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nasrul Walid. Yang keempat ada MEA 0104, yaitu Analyze dan Report Performance. 1. Apakah metrik ini selaras dengan target PPDP dan persyaratan PPDP yang berlaku? Di sini ada 3 responden yang menjawab 1, 2 responden yang menjawab 2, 7 responden menjawab 3, 9 responden menjawab 4, dan 9 responden menjawab 5. Pertanyaan kedua yaitu, apakah analisis dilakukan menggunakan alat dan teknologi yang tepat? Di sini ada 6 responden yang menjawab 3, 10 responden yang menjawab 4, 14 responden yang menjawab 5. Pertanyaan 3, apakah laporan kinerja jelas, ringkas, dan mudah dipahami? Di sini ada 2 responden yang menjawab 1, 2 responden yang menjawab 2, 6 responden yang menjawab 3, 5 responden yang menjawab 4, dan 15 responden yang menjawab 5. Pertanyaan keempat, seberapa sering laporan kinerja dibuat dan didistribusikan? Di sini ada 1 responden menjawab 2, 3 responden menjawab 3, 13 responden menjawab 4, 13 responden menjawab 5. Pertanyaan kelima yaitu, apakah laporan digunakan untuk melacak kemajuan dalam kepatuhan PPDP dari waktu ke waktu? Ada 3 responden menjawab 2, 2 responden menjawab 3, 8 responden menjawab 4, dan 17 responden menjawab 5. Dan
Selanjutnya ada MEA 0105, yaitu ensure the implementation of corrective action. Pertanyaan pertama yaitu apakah ada mekanisme pelaporan yang jelas untuk karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Di sini ada 4 responden menjawab 3, 12 responden menjawab 4, 14 responden menjawab 5. Pertanyaan kedua yaitu apakah tindakan korektif dirancang untuk mengatasi penyebab utama pelanggaran. Di sini ada 1 responden menjawab 2, 4 responden menjawab 3, 9 responden menjawab 4, dan 19 responden menjawab 5. Pertanyaan ketiga yaitu apakah tindakan korektif berhasil mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Di sini ada 2 responden menjawab 1, 3 responden menjawab 2, 2 responden menjawab 3, 10 responden menjawab 4, dan 13 responden menjawab 5. Pertanyaan keempat, apakah prosesnya efektif dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menyelesaikan pelanggaran. Di sini ada 3 responden menjawab 1, 3 responden menjawab 2, 5 responden menjawab 3, 11 responden menjawab 4, dan 8 responden menjawab 5. Dan pertanyaan terakhir, apakah prosesnya membantu meningkatkan kepatuhan PPDP secara keseluruhan. Di sini ada 2 responden menjawab 1, 1 responden menjawab 2, 6 responden menjawab 3, 10 responden menjawab 4, dan 5 responden menjawab. Di sini ada maturity level atau tingkat kematangan perusahaan. Di sini ada kolom subdomain, kolom nama kontrol, dan kolom maturity index. Subdomainnya di sini ada MEA 01, yaitu monitor, evaluate, and assess performance and conformance. Dan di sini nama kontrolnya yaitu MEA 01, yaitu establish and monitoring approach, yang memiliki nilai maturity index sebesar 10,4. Yang kedua ada set performance and conformance target, yang memiliki nilai indeks 11,2. Dan ketiga ada MEA 03, collect and process performance and conformance data, yang memiliki maturity index sebesar 9,72. Dan MEA 0104, analyze and report performance, yang memiliki maturity index sebesar 11,3. Dan yang terakhir ada MEA 05, ensure the implementation of corrective actions, yang memiliki indeks sebesar 11,2, yang di total menjadi 53,85. Dan dari maturity level domain MEA 01 memiliki maturity index sebesar 10,77. Selanjutnya ada kapabilitas MEA 01 secara keseluruhan. Di sini ada MEA 01 yang memiliki maturity level sebesar 1077%, dan nilai ketercapaiannya yaitu fully achieved. Dan kapabilitas TI yaitu predictable process. Dan di sini ada hasil perhitungan nilai kesenjangan atau gap. Di sini ada subdomain 01 yang memiliki maturity level sebesar 10,4. Target levelnya yaitu 4, dan nilai gap yaitu 6,4. MEA 02 memiliki maturity level sebesar 11,2. Target levelnya yaitu 4, dan nilai gapnya 7,2. Sini ada MEA 03, maturity levelnya 9,72, dan target levelnya 4, dan nilai gapnya di sini adalah 5,7. MEA 04 memiliki maturity level sebesar 11,3, target levelnya 4, dan gapnya 7,3. Sini ada MEA 05, maturity levelnya 11,2, target levelnya 4, dan nilai gapnya 7,2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf Kamaluddin. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kamaluddin. Di sini saya akan melanjutkan dari Bintang Pramuditya. Di sini ada gap MEA, di mana di sini grafik tersebut terlihat terdapat kesenjangan antara tingkat kematangan material level dan target level pada beberapa aspek kepatuhan PPDP di PT Karya Anak Bangsa. Dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap peraturan tersebut. Selanjutnya,
Ya, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, COVID dapat menentukan nilai perkembangan suatu perusahaan karena memiliki banyak domain audit perusahaan. Dalam masalah ini, domain MEA 01 digunakan untuk memantau, mengevaluasi, serta dan kesesuaian proses TI. Yang kedua, perusahaan tersebut memiliki nilai MEA 01, Maturity Index sebesar 1077%, yang artinya perusahaan memiliki tingkat kematangan yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, jarak kesenjangan antara target audit dan level kematangan juga memiliki nilai yang cukup signifikan. Di sini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam mengelola proses TI. Selanjutnya, sarannya untuk ini adalah yang pertama, terus lakukan monitoring dan evaluasi pada perusahaan secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kematangan perusahaan. Yang kedua, identifikasi area-area yang masih memiliki potensi peningkatan dan terapkan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan terarah. Yang ketiga, pastikan kebijakan dan prosedur terkait tata kelola TI terdokumentasi dengan baik dan dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, lakukan pelatihan secara berkala kepada karyawan tentang tata kelola TI untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Selanjutnya, ya, sekian presentasi dari kami tentang audit tata kelola audit analisis rekomendasi peningkatan kepatuhan pegawai PT Kita Bersama terhadap peraturan perlindungan data pribadi atau PPDP. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.